action, let's go. 수업 건물을 찾으러. Materi pertama yaitu relasi antara kebijakan moneter dan sektorial pada sistem konvensional. Relasi antara permintaan uang atau moneter dengan perekonomian sektorial umumnya dijelaskan oleh dua teori besar yaitu monetaris dan Keynesian. Kelompok monetaris berasumsi bahwa mekanisme pasar di dalam perekonomian dapat berjalan secara otomatis sehingga harga-harga dapat segera menyesuaikan naik ataupun turun apabila terjadi perbedaan yang lebih besar atau lebih kecil antara permintaan dan penawaran uang di pasar. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter harus diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi real. Kelompok Keynesian berpendapat bahwa uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi real di samping pengaruhnya terhadap inflasi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk secara aktif mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi real. Dalam perspektif kebijakan moneter konvensional, posisi pasar moneter dan keuangan diletakkan sejajar dengan ekonomi sektorial. Bunga menjadikan uang diposisikan sebagai komoditas yang membuat sektor moneter terdiri dari dengan pasar real atau pasar barang, jasa, dan tenaga kerja. Oleh karenanya, hubungan antara sektor moneter konvensional dengan sektorial berjalan tidak begitu kuat. Pasar moneter dapat berjalan sendiri tanpa bergantung pada sektorial karena dapat mentransaksikan uang sebagai komoditas dan bunga sebagai harganya. Yang kedua, relasi antara kebijakan moneter dan sektorial pada sistem syariah. Fokus kebijakan moneter syariah adalah memastikan kelancaran perputaran atau sirkulasi sumber daya ekonomi termasuk uang. Kebijakan moneter syariah berupa agar setiap uang yang beredar tidak menumpuk di sektor yang tidak produktif tapi mengalir ke sektorial. Keseimbangan penawaran dan permintaan barang dan jasa akan relatif seimbang. Stabilitas harga akan relatif terpelihara dengan menjaga atau tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang seimbang. Berdasarkan sejumlah prinsip fundamental keuangan syariah, sektor moneter syariah merupakan sektor di mana otoritas moneter dapat melaksanakan berbagai kebijakan bebas riba dan masyir untuk mendorong kelancaran aktivitas ekonomi produktif. Ekonomi Islam tidak memperlakukan sektor keuangan dan real sejajar. Ekonomi Islam memperlakukan sektor keuangan sebagai sektor pendukung kelancaran sektor real. Sektor keuangan Islam tanpa bunga dibatasi pada pengelolaan arus keuangan seperti uang beredar, mekanisme pembiayaan, transaksi, produksi, investasi di pasar real. Bersamaan dengan komitmen kebijakan moneter meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Otoritas moneter berperspektif Islam juga mendorong terjadinya pemerataan kesejahteraan, relokasi likuiditas berbasis instrumen moneter syariah pada akhirnya akan berakibat kepada meningkatnya kesejahteraan, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, dan menurunnya tingkat inflasi. Peran operasi moneter konvensional dalam memanfaatkan dana berlebih atau idle money. Bank sentral dalam hal ini, Bank Indonesia mengemban amanah untuk mencapai tujuan memelihara stabilitas dari nilai mata uang rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 3 tugas utama Bank Indonesia. Yang pertama, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Kemudian yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan.
Operasi moneter yang dilakukan adalah operasi pasar terbuka atau yang disebut OPT, di mana bertujuan untuk mencapai target suku bunga PUAB atau pasar uang antar bank dalam satu hari atau overnight. Adapun contoh operasi moneter konvensional yang dilakukan di mana jika suatu perekonomian berada pada kondisi inflasi, bank sentral akan mengambil kebijakan menaikkan suku bunga acuan, di mana diharapkan bank akan menaikkan suku bunga deposit dan kreditnya, sehingga nasabah yang memiliki dana berlebih atau idle money tertarik untuk menyimpan dananya pada deposito karena sektor real harga barang dan jasa naik, sementara tingkat suku bunga menarik dan lebih menguntungkan. Itu peranan operasi moneter syariah memanfaatkan dana berlebih. Islam mengakui adanya konsep uang mengalir yaitu flow counter dan adanya dispensatif memegang uang karena potongan zakat dan inflasi. Maka uang yang dipegang masyarakat tidak boleh didiamkan begitu saja. Masyarakat yang memegang uang didorong untuk menyalurkan uang itu ke lembaga keuangan, baik disimpan di tabungan ataupun dengan pilihan investasi menanam modal. Dan ketika lembaga keuangan syariah mengalami idle money, maka otoritas moneter akan mengambil kebijakan menarik dana menganggur di lembaga keuangan syariah dengan instrumen moneter syariah yang tidak berbasis bunga tetapi instrumen moneter yang terkait sektor real atau produktif. Instrumen moneter syariah yang umum digunakan adalah SBIS dan suku BI yang penerbitannya tidak mengandalkan pembagian lembaga melainkan dengan membagikan keuntungan.